RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Sahabat RCL, saat ini Mejun Nandi dan juga aku yang bertugas. Kita lagi cari lagi, keliling lagi, cari potensi di setiap desa sahabat RCL. Karena potensi itu nggak semua wisata ya, nggak melulu wisata gitu kan ya. Dari segi kuliner itu juga harus kita cari tahu. Apalagi Kabupaten Sukabumi itu luas banget gitu kan ya. Jadi setiap wilayahnya itu pasti punya potensi. Seperti yang hari ini, salah satu kampung yang ada di Desa Perbawati yang kita datengin, itu ada salah satu pelaku usaha yang menarik sekali, wajib kita cari tahu. Sebelah kanan ini sudah ada para pemiliknya ya, CEO muda yang punya kopi Baru Halimun ya. Mereknya itu Kopi Baru Halimun. Atau mungkin sebagian masyarakat juga udah tahu ya, Kopi Baru Halimun itu ternyata adanya di Desa Perbawati, tapi padahal sering konsumsi gitu kan ya. Dan sebelah kanan ini sudah ada Kang Arba dan Arba dan Arbi. Ini namanya kembar tapi mukanya mah nggak ada mirip sama sekali cina ya. Kayak yang kembar tapi beda generasi gitu kan ya. Kang Arba, Kang Arbi pun tuh diganggu waktunya hari ini. Kita mau tanya-tanya, mau ngobrol tentang usaha Baru Halimun, kopinya punya si kembar tapi nggak kembar gitu ya. Boleh Kang Arbi itu yang ini ya? Arba. Oh ini Arbi. Oh yang kakaknya A, yang adiknya I kayaknya gitu ya. Boleh diceritain nggak sih? Boleh cerita sedikit nggak? Dulu awal usaha tuh kenapa pilihnya kopi? Selain karena wisatanya, tempatnya karena memang posisi wisata, Kang Arba boleh jelasin kenapa pilihnya kopi usahanya? Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin untuk menjelaskan. Kalau bahasa dicampur nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ada orang Sunda. Izin B-nya. Mangga. Jadi awalnya itu usaha di kopi itu ya, sebetulnya tidak ketersengajaan. Ketidaksengajaan. Awalnya Arba itu pernah menjadi guru dari 2010 awal sampai 2019. Apa sih gara-gara COVID nya? Ya kan 2019 zaman COVID betul, kan ya. Pada saat zaman COVID, karena gurunya pun guru honor di sejarahnya dulu. Luntang lantung, itu jelas. Ketemu dengan rekan. Jadi saya itu sekarang itu masih belajar sebetulnya karena ada prosesornya, ada gurunya. Ketemu dengan seseorang namanya Adani. Secara tidak langsung. Oh iya, suaranya biar kurang kencengan ya, betul. Oh iya. Secara tidak langsung itu mengajak. Karena beliau itu sebetulnya pelaku kopi yang utamanya. Ya. Pelaku utama. Berawalnya tidak langsung ngolah, tapi dari berkebun dulu teh. Berkebun dulu. Berani dulu berkebun. Meskipun menjadi petani pun masih belajar. Seiringnya waktu karena ada kesempatan, ya awalnya petani, dari waktu ke waktu dia memutuskan, udah deh kita jadi prosesor. Meskipun menjadi profesor itu berat, ya udah diberanikan diri. Dari 2019 sampai 2023 petani, 2023 baru kami punya produk. 2023 walaupun proses belajarnya berarti di 2019. Berarti 3-4 tahunan itu belajar dulu jadi petani. Belajar dulu jadi petani. Sampai 2023 berani memutuskan jadi mengolah sendiri. Iya, awalnya merawat, mengolah pohon. Udah kita kembangin deh. Yuk kita ngolah sendiri. Nah, seperti itu. Jadi lahirnya Baru Halimun itu bukan hanya dari ngolah. Baru Halimun pun kita punya kebun sendiri. Karena tadi sebelum menjadi pengolah kan, kita bertani dulu. Sampai akhirnya jadi produk si kopi itu sendiri, punya produk kopi sendiri. Tapi ya semuanya juga karena ketersengajaan, kebobolan semuanya pasti jadinya gitu ya. Nggak ada basic pertanian gitu, nggak ada ya Pak? Tidak ada basic pertanian. Nggak ada, berarti bertani pun belajar sendiri. Belajar sendiri. Tapi udah sama Kang Arbi, dari awal tuh udah sama Kang Arbi? Udah. 2019 itu udah ketemu sama Arbi. 2019 ketemu sama Arbi, ketemu sama Adani. Kebetulan sekarang beliau lagi ada perusahaan yang lain jadi tidak bisa hadir. Ya nyoba-nyoba, yang awalnya nggak pernah megang cangkul jadi megang cangkul. Iya betul, yang nggak pernah ke kebun sekarang jadi rajin ke kebun gitu kan ya. Megang parang. Nah betul, yang biasanya dulu paling banter juga megang sapu gitu kan ya. Sekarang semua perabotan laki-laki semua udah dicoba gitu kan ya. Tapi dari awal 2019 itu kan zaman COVID ya, 2020 zaman COVID. Ada tantangan nggak sih? Kang Arbi boleh juga sekalian jelasin, ada tantangan mulai dari bertani, karena kan bertani juga pasti jual kan ya produknya. Nah ada tantangannya nggak sih Kang? Ya kalau
izin ya menjawab yang tahun awal-awal gitu dari tahun 2020 ke sini berarti. Ya tantangannya sih pasti semua orang juga tahu ya, apalagi pas zaman Covid gitu. Keterbatasan apa operasional, misalkan karena kan ada apa dibatasi juga apa PSBB kalau Iya nggak ya, salah waktu itu. PHBM Itu juga kan memang- ya. Tapi kan emang karena kita beraktivitasnya di gunung gitu kan, jadi emang sebenarnya sih sekaligus apa ya disebutnya kayak Isolasi. karantina lah tapi iya, di iya, hutan betul. gitu, kita karantinanya di gunung gitu, lebih sehat juga kan. Iya sih, Alhamdulillah betul. gitu, jauh dari Hiruk-pikuk gitu ya. penyakit juga waktu zaman Covid tuh. Nah, Gitu ya sih. betul-betul. Tapi kalau dulu Kang Arba berani buat bertani, mulai bercocok tanam kopi, dijual juga atau dikonsumsi sendiri awalnya? Ya, awalnya itu untuk buah pertama itu hanya untuk dikonsumsi pribadi dan teman-teman, Karena Belum jumlahnya kan. belum banyak ya? karena jumlahnya belum banyak. Ah, iya. Sebetulnya dari kebun yang kami olah pun itu sebetulnya kapasitasnya belum banyak, belum banyak. Tapi karena ketersediaan di Perbawati ini ada beberapa petani kopi juga, dia hanya menjual cherry, tidak diolah. Oh, Nah, ya. Karena tadi sudah memutuskan menjadi prosesor, Mhm. ya udah deh, yang teman-teman pegiat kopi yang lain kita tarik kopinya, Gitu. kita olah, kita brand dengan nama Baru Halimun. Karena nama Baru Halimun itu sebetulnya nama lokasi, nama tempat, Oh, nama tempat. nama tempatnya Nama Baru tempatnya Halimun. Baru Halimun. Oh, kirain memang ada sejarahnya diambil dari singkatan atau apa? Oh Enggak enggak, ya? kalau ini kan masuknya ke Desa Perbawati, Kecamatan Sukabumi ya. Sukabumi. Nah, ada satu lokasi kalau umum orang dia menyebutnya lemburnya. Heeh. Nah, eta teh lemburna, namina teh lembur Baru Halimun. Oh, tapi bagus ya. Jadi suatu brand yang diangkat malah jadi orang terkenalnya malah kopi gitu ya. Bukan nama tempatnya, bukan nama kampungnya gitu kan ya. Nah, kalau dulu produksi itu memang pernah nyobain gagal ternyata pahit, nggak layak konsumsi nggak awalnya? Yang ngebikin berani buat ngejual tuh apa? Karena memang ngerasa udah cita rasanya udah enak kah? Atau produknya udah bagus? Oke. Berarti dulu mulai ke Pengolahan. pengolahan ya. Nah, gagal pasti. Hmm, Gak mungkin langsung kita punya bahan yang bagus bagus. gitu ya. Iya. Dan Adani pun selalu memberikan cara untuk mengolahnya itu harus ada yang gagal. Oh iya, biar belajar kan ya. Ya, namanya belajar. Biar Harus ada tahu yang ya. gagal. Karena dengan suhu kelembaban seperti ini, Mhm. kalau tidak gagal itu tidak mungkin. Hmm. Karena kayak ini di ketinggian, Mhm. lalu kelembabannya pun agak tinggi, pasti ada gagal. Tapi dari kegagalan nggak membuat geus lah gitu geus gagal gitu. Batur mengolah kopi di kota anu panas, Mhm. di rumah lembab tiis, nggak kayak gitu. Karena tadi melihat kesempatan Mhm. bahwa komunitas kopi di Perbawati itu besar, Oh, besar. petaninya tuh banyak ya? Petaninya banyak, Oh. hanya karena keterbatasan mereka dari pengolahan. Mhm. Posisinya Baru Halimun itu adalah prosesor pengolahan, itu yang membuat semangat. Mhm. Hingga dari situ kami terus belajar bagaimana mengolah kopi yang baik, yang benar, sehingga bisa diterima di masyarakat. Nah, karena belajar ya akhirnya ada satu momen hasil olahan kami itu dicoba Mhm. di Kaping. Camping. Namanya Angga. Mhm. Kalau Sukabumi itu terkenal namanya Angga. Dia itu udah jadi bagian dari ICO ya, International Coffee Organization. Mhm. Udah ada legalitas Kaping. Mhm. Dengan percaya diri kami bawa ke sana, di Kaping oleh dia. Poinnya bagus, di atas 8. Itu yang membuat percaya diri. Ya udah, kita kemas, kita jual. Wah, luar biasa loh. Ternyata kopi itu nggak sesederhana orang Betul. Iya. dari kebun, cherry dikelola gitu ya, diproses, akhirnya jadi biji kopi, Biji kopi. jadi bubuk kopi, diminum, nggak segampang itu ya. Ternyata ada apa ya? Ada fase diuji dulu. Nah, betul, fase ada uji ujinya. fase Kalau di rasa. makanan mah BPOM gitu ya, ada Iya. ada uji tesnya gitu Ada kan. pengujian dulu gitu. Wah, luar biasa. Ternyata nggak gampang ya jadi Ya. jadi petani kopi dan juga jadi yang Pengolah. apa ya, pengolah berarti istilahnya pengolah kopi juga nggak gampang.
Berarti kurang lebih karena memang dari 2019 ya, walaupun si hasil kopinya 2023 baru 2 tahunan gitu kan ya, tapi si belajarnya udah dari lama jadi tahu ya, bengeknya tentang kopi itu ternyata nggak gampang gitu ya Kang Arba ya. Tapi kalau jenis kopi yang dijual nih apa yang punyanya Kang Arbi ini? Jenis kopi yang kita olah gitu ya, Arabica kita. Arabica, karena ya. kan emang si karakter terus kondisi geografis di desa Purwowati khususnya kan ketinggian rata-rata petani itu nanamnya kopi Arabica gitu. Oh, jadi memang wilayah juga berpengaruh ya, geografis itu berpengaruh jenis kopinya apa. Dan semua proses kopi itu sebenarnya ada berapa tahap sih Kang Arbi? Ada dasarnya, proses dasarnya. Dari mulai cherry sampai ke biji kopi itu berapa tahapan? Dari awal cherry ya gitu. Dari cherry itu kita pertama dicuci. Dicuci itu kalau kita diolah natural tuh kayak yang tadi yang dijemur gitu, di fermentasi dulu ya orangnya itu. Kita biasanya difermentasi dulu di plastik kedap udara selama kurang lebih 3-5 hari. Setelah itu baru dijemur. Nah, dijemur itu dengan kondisi cuaca. Kita juga emang sama cuaca gitu kan. Yang emang biasanya natural itu 20 hari 25 hari itu bisa kering. Kita bisa sampai waktu itu 40 hari baru kering. Dari proses jemur terus ke proses huler ya. Huler digiling, dikupas, pengupasan. Oh iya, si cangkanya biar kebuang gitu ya. Setelah dikupas sudah jadi green bean, itu ada tahap sortir yang ada biasanya kan ada biji-biji yang emang rusak itu disortir tuh, yang biji yang terbaiknya aja yang diambil baru di roasting di sana. Karena ini di depan kita juga ada jenis-jenis kopi ya. Karena aku bukan pecinta kopi, jadi aku pengen nanya kalau yang ini? Ini olahannya olahan wash. Olahan wash, bukan natural yang tadi Kang Haji bilang. Ya, ini olahan wash. Jadi olahan wash itu hanya 2 tahapan, hanya 3 tahapan mungkin ya. Dari cherry basah, dikupas, langsung kulitnya dibuang. Setelah dikupas, dicuci sampai bersih, sampai lendirnya itu hilang. Setelah lendirnya hilang, langsung dijemur. Oh, jadilah ini. Ya, jadilah. Kalau yang ini itu ini lucu warnanya. Handi mosto. Apa tuh? Hampir sama dengan wash, proses awalnya itu dikupas, hanya tidak dicuci. Oh, ini nggak dicuci. Tidak dicuci. Jadi beda warnanya ya? Itu sukrosanya masih ada. Iya. Editor pengen diliatin, nanti zoom aja ya. Nanti di zoom aja karena takutnya tangan aku jauh gitu kan ya. Berarti perbedaannya dari dicuci atau enggaknya tadi. Ya, itu. Tapi karena memang saya bukan pecinta kopi dan juga bukan pengolah kopi, kita baru tahu ya ternyata ada proses natural dan juga honey wash. Oh, ada 3 jenis ya. Masih banyak. Sebenarnya masih banyak, cuman dasarnya itu 3 itu. Oh, dasarnya 3 ini. Ya ampun, benar-benar ya kalau memang pecinta kopi, kalau kalian sahabat Rachel pecinta kopi itu sebenarnya harus dipelajari sedetail mungkin supaya tahu perjuangan para petani kopi, pengolah kopi itu seperti apa. Karena kalau kayak natural yang Kang Arbi bilang tadi prosesnya bisa sampai 40 hari buat jemur doang. 40 hari. Kalau dihitung kalau posisi normal ya lagi panas gitu kan ya. Si kopi dari cherry sampai ke biji kopi itu berapa lama prosesnya, berapa hari? Oke, mungkin kalau dari awal. Awal sudah dipetik saja ya. Awal sudah dipetik sampai siap menjadi green bean. Green bean itu setelah dikupas kulit tanduk, ini kan masih ada kulit tanduknya. Ini masih ada kulitnya. Tuh, dikupas. Kulit ini yang dikupas. Setelah dikupas, baru ini. Oh, ini green bean. Iya. Sampai ke green bean. Ini green bean ya. Karena hijau ya kayaknya. Betul, ya. Oh iya warnanya hijau. Itu kopinya. Gitu ya. Oh, ini kopi. Ya, ini kopinya. Di roasting tuh yang ini. Oh, bukan semua ini ya? Bukan. Oh ya. Ini benar-benar awam banget ya. Masih ada kulitnya. banget awam banget. Ya. Iya. Berarti biji ini yang di roasting. Green bean tadi buat di roasting tadi. Dan ini bisa langsung di roasting? Ya. Jadi tahapannya itu kalau dilihat dari waktu itu bisa dipersiapkan selama 5 bulan. 5 bulan. Sampai akhirnya jadi bubuk green bean. Setelah green bean baru bisa di roasting, di bubuk. Karena masih ada tahapan yang namanya itu resting. Nah, ini ada masih diistirahatkan ya. Sudah kering. Sudah kering ini nggak langsung dikupas, dihuling ya. Dihuling, dibuang kulit tanduknya.
tapi harus di resting Resting dulu. dulu. Berapa Istirahatkan dulu. Istirahatkan dulu. Sekitar 30 hari. Oh, Bisa 30 hari, 60 hari, 100 hari, tergantung bahkan bertahun-tahun. tergantung apa? Tergantung dari bagaimana kami mau mengolahnya. Oh. Jadi di kopi itu ada yang namanya eksperimen kopi. Hmm. Semakin lama di resting, itu rasanya akan Semakin semakin keluar. keluar. Oh gitu ya. Ternyata sedetail itu loh tentang kopi gitu ya. Ya kalau misalkan kita orang awam yang tinggal minum pasti oh iya tinggal minum aja beli di warung gitu kan ya, atau tinggal datang ke Betul. kafe gitu kan ya. Dan tapi ngomong-ngomong ngebahas soal penjualan. Kalau si Betul. si kopi baru Halimun ini udah sejauh mana Kang Harba? Alhamdulillah untuk penjualan ini kan bentuknya berarti sudah roast bean ya, Oh iya iya ya betul betul. Ini yang udah jadi ya. udah jadi. Yang udah bisa layak konsumsi gitu ya. Mhm. Ini sudah roast bean. Untuk di Sukabumi bukannya sombong, tapi mudah-mudahan menjadi doa. Amin amin. Ya 50% sudah masuk di kedai atau mungkin lebih umumnya dibilang kafe ya, tempat tongkrong. Mungkin sudah 50% di kota dan kabupaten, yaitu kota dan kabupaten. Lalu untuk customernya, pelanggan tetapnya sudah Udah ada. banyak, Oh udah banyak. sudah banyak. Untuk kota dan kabupaten Sukabumi, Mhm. untuk yang luar kota dan kabupaten Sukabumi, di barat itu ada Jakarta, ada Bogor, Mhm. sama Curug, Cukup. Cicurug, Mhm. dari Cicurug. Untuk ke timur, Garut, sama Garut, terus Cianjur. Wah. Bandung agak kurang masuk. Karena mungkin lebih banyak ya. Karena lebih Bandung banyak udah ada, di Jadi sana. Cianjur, Cong heula ngelewatan Bandung. Baru ke Garut. Garut. Dilewatin dulu ya. Betul. Betul. Tapi luar biasanya udah keluar kota berarti Udah kan. kota. Walaupun bisa dibilang umurnya masih baru 2 tahun gitu kan ya. 2 tahun juga belum apa lagi nih kan. Gitu kan ya, masih 2 tahun kurang lebih lah gitu kan ya. Tapi penjualan sudah sejauh itu. Paling banyak produksi di angka berapa? Tapi kalau kopi nggak tiap hari berarti kan ya? Karena sekarang sudah apa ya, sudah punya pasar, Mhm. dituntut harus setiap hari ada. Ada. Ngirim gitu kan ya. Nah, beberapa waktu ke belakang deh, berapa banyak keluar tiap hari? 1 bulan mungkin ya. Aha. Kalau dihitung 1 bulan itu pernah 60 pots. 60 gini. Oh, 60 kantong gini. 60 pots. Ini tuh ukuran 200 gram 200 ini. gram. Harganya segini? Ini olahannya apa nih? Karena kan tadi lihat olahannya. Ada Oh, karena beda-beda ya? Betul. Beda-beda yang dijualnya. Nah, ini kan Beda olahan tuh beda harga entar. natural Ah. anaerob ya. Natural anaerob itu 120.000 per 200 Satu gram. gini. Biji kopi berarti bentuknya Biji ya? kopi. Oh, Beda berarti mateng. nanti mereka si kedai-kedai itu yang bakal ngolah sendiri. Luar Tapi biasa. kalau misalkan menjualnya ke luar negeri, Oh, pernah? ya ada dua, Ah. ada dua Mhm. tetangga sebelah ya, Mhm. yang nggak terlalu jauh lah, Mhm. sama yang agak lebih jauh dari timur dan tengah. Timur Tengah. Itu harganya memang agak beda. Kalau dirupiahkan itu satu pot 200 gram ini 300.000. 100.000. Tapi kalau memang perjalanan prosesnya juga susah, Ya. perjalanan jauh juga gitu kan ya. Tapi ada batas, karena kan siapa tahu nih yang nonton gitu kan ya, mau itu dia orang Sukabumi atau di luar Sukabumi punya kedai baru, kalau pengen pesan ke sini ke Baru Halimun, kopi Baru Halimun, lewat mana berarti? Ada sosmednya kah atau nomor WA yang bisa Ada. dihubungi? Instagramnya ada. Oh, Instagram boleh disebutin Kang Ulin? Instagramnya Baroe Halimun. Baroe Soalnya di tulisan ini sih. Oh iya iya ya, sesuai dengan merek ininya ya. Instagram aja? Instagram aja. Instagram aja. Berarti penjualan online belum ada atau gimana? Online itu pernah ada. Pernah ada. Mhm. Online itu pernah ada, tapi karena keterbatasan di Baru Halimun tersendiri, jadi sampai saat ini pun pasar kami sudah punya, tapi masih keterbatasan di pengolahan. Keterbatasan pengolahan. Jadi permintaan online itu kan Ya, membludak ya. Bisa membludak, betul. bisa dari mana aja. Mereka gitu, online. tidak mau ada
istilah kosong. Mm-mm. 1 minggu kita bilang kosong, Lari langsung pergi. gitu. Nah, Hmm. karena tadi kan ada keterbatasan, masih ada keterbatasan karena Mhm. masih belajar, masih ada keterbatasan di pengolahan, Mhm. khususnya itu di tempat pengolahan ya masih terbatas. Sedangkan kapasitas pengolahan itu sudah di atas 1 ton, Mhm. tapi lokasi pengolahan masih di bawah, ya masih di bawah 500 kilo. 5 kintal. Itu yang menjadi kendala kenapa pada saat online pernah berjalan 1 tahun gitu ya, Iya. agak di stop dulu. Ah, Agak di stop dulu. Jadi betul. sekarang baru Halimun tuh lebih ke customer langsung. yang memang Langsung datang door to door langsung aja gitu, gitu, langsung. betul permintaan langsung Permintaan dikirim langsung. gitu kan ya. Dan ngomong-ngomong ada karena kan memang baru bangun sih sebenarnya 2 tahun gitu ya, tapi udah ada bantuan dari dinas terkait nggak sih? Karena kan jenisnya ini UMKM walaupun kopi gitu kan ya. Dari UMKM ada yang pernah datang ke sini kunjungan gitu menawarkan sesuatu kan? Ke pengolahan mah. Informasi selalu kami terima, tawaran pun selalu kami terima. Jadi kami pun tidak akan menyebutkan, tidak ada pernah sama sekali gitu tawaran itu dari dinas ataupun dari luar dinas tadi yang disangkut gitu ya. Itu selalu ada, hanya mungkin masih belum waktunya untuk menerima bantuan, karena tadi mungkin dilihat dari usia usaha masih gitu ya. baru. Kalau 2023 sekarang 2025 pun belum habis, ya baru sekitar jalan 2 tahun mau ke 3 tahun. Tapi mudah-mudahan sih nggak ada syarat ya. Maksudnya kalau memang mau ngasih bantuan, toh memang betul berusaha gitu kan ya, karena keterbatasan alat juga tadi. Betul. Soalnya kan kalau memang ada bantuan alat kan bisa lebih berkembang ya, lebih cepat gitu kan ya. Seenggaknya si pesanan pun permintaan yang banyak pun bisa tertangani gitu ya. Tapi Kang Arbi karena memang sebagai pelaku usaha yang memang belajar dari nol banget gitu kan ya, dan memang berani belajar. Ada pesan gak sih buat masyarakat Sukabumi yang memang sama-sama pengen belajar jadi pengusaha, kuncinya tuh apa? Pesan dari Kang Arba dulu boleh? Wow, pengusaha ya. Ya, sebut aja pengusaha, karena kan nggak kerja sama orang ya. Apa ya, mungkin lebih ke memberikan semangat, memberi motivasi. Jangan pernah kalau misalkan mau jadi pengusaha itu ada kata lelah. Nah, ya betul. Ya. Karena sekecil apapun bentuk usahanya, berusaha untuk menjadi saya pemiliknya, saya bosnya. Hanya itu saja. Betul, luar biasa. Kang Arbi boleh nambahin? Kalau saya masih udah umum ya, intinya sabar, tawakal, ya semangat, lebih semangat lagi gitu. Nah, betul. Jangan menyerah. gitu. Nah, betul. Jangan menyerah, semangat, tawakal, dan juga jangan masa lelah ya Kang Arba ya. Dan itu semua kunci dari suksesnya usaha ya Kang Arba, Amin. Kang Arbi. Jadi semuanya itu harus konsisten dengan perasaan-perasaan yang tadi. Jangan menyerah, jangan lelah, yang penting semangatnya. Kalau gitu terima kasih. Iya, Ada tambahan? Mau ditambahin? Enggak. Oh, enggak, kirain mau ditambahin. Tadi kayaknya kayak mau ngomong soalnya ya. Amin. Kang Arbi terima kasih sudah mau Bangga, diluangkan bangga. waktunya di tengah-tengah lagi usaha, orang lagi Amin. kerja gitu kan ya, Amin. malah diganggu buat ngobrol. Mudah-mudahan setelah ini lebih banyak pelanggan gitu kan ya, khususnya Amin. kedai-kedai di Sukabumi, karena di Sukabumi juga lagi menjamur banget kan ya kedai-kedai kopi. Mudah-mudahan pada mau nyari kesini dengan kualitas yang luar biasa gitu kan ya, sudah teruji. Diujinya juga sama yang ICO. tadi ICO gitu kan ya, udah pasti juga udah kelas internasional lah sama ya. Jadi datang aja, jangan jauh-jauh, datang aja ke Desa Perbawati. Alamat lengkapnya boleh disebutin Kang Arbi? Tempat Di- ini di mana? Kampung Babakan situ, Desa Perbawati, RT 3 RW 4. Kecamatan Sukabumi. Kecamatan. Kalau susah, pusing-pusing datang aja ke Desa Perbawatinya, kantor desa, karena di sana juga ada salah satu kerabat ya yang bisa betul. menunjukin langsung tempat ini di sebelah mana. Dan sahabat RCL, itu dia obrolan kita dengan Kopi Baru Halimun, pemiliknya Kang Arba dan juga Kang Arbi. Mejo Nandi dan juga kru yang bertugas RCL, kami ada bersama Anda.